Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM Radio The Leading Station. Selamat siang dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Adminia? Apa kabar juga Semarang dan apa kabar dunia? Kembali lagi setiap Senin pagi jam 10:15 kita akan berbincang-bincang tentang marketing, Market Corner. Tentu saja kita akan mengoptimalkan di era digital ini untuk bisa memasarkan produk-produk yang kita punya, untuk bisa juga membuat alat-alat atau smartphone kita, alat yang buat komunikasi itu tidak hanya sekedar untuk ngobrol sana-sini, tetapi bisa menjadi ATM berjalan atau ATM di mana saja, begitu ya. Baik. Hari ini kita akan berbincang seru, nanti praktisi dan juga pelaku akan bersama-sama dalam Market Corner kali ini. Langsung saja kita sambut guru kita dari Gunung, apa ya di Gunung Situ, Muria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Santi. Iya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Iya ini kalau asli orang Kudus itu terkenal dengan parijoto gitu ya. Salah satu komoditas untuk orang hamil itu katanya kalau makan buah parijoto itu anaknya akan ganteng dan cantik. Iya. Intermezzo aja ya. Kita sambil nunggu nih. Nanti kita akan menghadirkan salah satu sosok pengusaha perempuan yang akan bisa sharing juga ya bagaimana tema kali ini mungkin pas banget, strategi memenangkan persaingan pasar dengan digital marketing. Emang eranya sudah ke sana ya Mas Tom ya. Jadi mau nggak mau memang harus belajar begitu. Betul sekali. Nah, Mas, sebetulnya apa sih yang menjadi kunci utama ya ketika kita sudah masuk di era digital marketing ini? Sebelum kita bicara soal memenangkan persaingan, yang menang pasti dia yang ulet dan gigih gitu ya. Itu secara teori. Ya, kalau bicara kunci dalam persaingan ya, menghadapi persaingan di era digital atau di bisnis online itu ya itu tadi udah dikatakan Mbak Santi ya, dan seperti yang terus saya bilang, yang rajin yang menang nanti, seperti itu. Jadi karena sekarang kan waktu kita tuh banyak menggunakan internet, betul nggak sih? Ya, baik di HP, di laptop, bahkan ketika kita bekerja pun sekarang mulai tersambung dengan koneksi internet. Nah, kemudian di masa pandemi ini kan banyak juga yang bekerja dari rumah, seperti itu. Nah, akhirnya yang lucu adalah ternyata di tahun 2021 ini ada peningkatan belanja e-commerce, Mbak, sebesar 49% dibandingkan tahun lalu. Jadi artinya apa? Ya, sebagian besar masyarakat kita itu tidak terpengaruh dengan efek pandemi ini. Ternyata yang belanja malah meningkat gitu kan. Dan mereka belanja melalui platform-platform media online seperti itu, baik di sosial media maupun di e-commerce, di marketplace seperti itu. Nah, ini kan sebuah data yang cukup mengagetkan juga sih. Ternyata nggak ada efek ekonomi, malah ternyata tingkat belanja kita di platform-platform online tadi itu meningkat, kan luar biasa. Nah, makanya akhirnya bagaimana nanti kita bisa dengan mudah ditemukan orang di internet? Ya, salah satu yang harus digarisbawahi adalah rajin posting, seperti itu. Baik, kita sapa dulu Ibu Hesti. Selamat pagi Ibu Hesti, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ibu Hesti apa kabar? Bentar ini masih mencari tempat yang enak kena sinyal. Sinyalnya Iya kurang. Bu.
Benar-benar Bu. Sekarang trouble kita ada di sinyal saja Bu ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas lagi untuk bisa Santi sampaikan dulu bahwa Ibu Hesti Renata ini adalah owner dari Camilan Iwak Semarang. Nah, kenapa Ibu Hesti mengambil salah satu bisnis ini? Boleh dibilang ya Semarang ini juga sebetulnya produksi ikannya banyak juga. Nah, ini menjadi sebuah camilan. Sehat ya, jadi pilihan camilan yang sehat salah satunya adalah dari produksinya Ibu Hesti ini. Baik, nanti dari redaksi akan kembali menghubungi Ibu Hesti. Memang sinyalnya masih kurang begitu klik karena baru sekali ya, jadi frekuensinya belum nyambung, nggak apa-apa. Baik, Mas, berarti ini sebetulnya daya beli masyarakat masih cukup tinggi ya, walaupun di zaman pandemi seperti ini. Hanya saja habit ini sudah berubah, mereka tidak keluar, tetapi mereka belanja dari rumah saja, begitu ya Mas? Betul sekali. Jadi ya ini cukup membanggakan juga ya. Artinya memang kita di tahun kedua ini sudah mulai beradaptasi dengan baik dengan kondisi yang kita alami sekarang. Nah, mudah-mudahan semakin baik dan akhirnya memang ya COVID ini akan menjadi seperti salah satu penyakit yang sudah ada sebelumnya gitu kan. Dan tidak mempengaruhi aktivitas perdagangan lah, terutama itu. Iya, benar. Nah, mungkin secara offline ya yang merasakan dan masih dalam kesimpulan karena ini dampak pandemi. Dampaknya sebetulnya sudah merubah kebiasaan karena ada peraturan juga, regulasi yang memerintahkan untuk social distancing, tidak keluar, dan ini ternyata lebih nyaman. Dan yang saya heran juga itu ya, e-commerce itu acara di TV-nya promonya gede-gedean ya Mas, berarti itu memang betul-betul yang gede ya. Iya dong Mbak. Jadi sebetulnya membantu ya untuk para produsen yang agak susah untuk bisa memasarkan. Nah, e-commerce ini menjadi salah satu solusi. Baik, Ibu Hesti masih mencoba lagi untuk kita hubungin. Nah, Mas Tom. Ya. Kan saking banyaknya pilihan nih, kalau Mas Tom selalu menyampaikan ya yang sering posting itu yang gampang ditemukan dan menjadi orang jadi memilih apa, kemudian akhirnya muncul secara googling itu cepat ya yang dipilih itu. Nah, halo Ibu Hesti, sudah kami undang lagi Bu dan masih belum bisa. Baik, tadi sudah masuk lagi, masih belum bisa lagi ya. Apa sih sebetulnya Mas pentingnya kita untuk bisa terus ya mengikuti, artinya kalau kita masuk ke daftar apa, mengikuti apa di kayak semacam komunitas-komunitas gitu ya. Penting nggak ini untuk bisa menunjang branding dari produk yang kita tawarkan? Ibu? Selamat pagi. Pagi. Ini bergeser sudah ya posisi ya. Ya. Aduh, sampai Ibu, mengikuti. Ibu Hesti, ini posisi di Semarang mana Ibu? Saya di Sukorejo, Dewi Sartika. Oh, di Dewi Sartika. Baik. Iya. Ibu boleh cerita ini produknya. Judulnya adalah Camilan Iwak Semarang. Gitu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi produk saya itu, saya pikir dulu itu berpikiran senang nyemil ikan kering. Ikan kering gitu. Bagaimana mendapatkan lauk ikan. Waktu dulu itu konsepnya saya pengen memasarkan ikan kering ke arah Jakarta dan Bogor. Di mana mereka saya sering ke sana itu susah mendapati cemilan ikan-ikan seperti itu dan harganya mahal. Yang memanfaatkan di sini kok agak miring. Coba-coba saya produksi, ternyata cukup diterima pasarnya di sana. Kami sempat kirim sebelum pandemi. Nah, inilah setelah pandemi. Ibu, ini berarti Ibu tidak produksi sendiri atau seperti apa
sekarang dan dulunya? Saya produksi sendiri. Jadi kalau dulu saya ambil dari ikan itu dari pantai di Demak, itu ada nelayan yang direkomendasikan Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan juga, bahwa itu ada pengepul nelayan yang benar-benar setoran ikannya itu tidak ada formalin. Oh iya. Di situ sendiri saya olah. Prosesnya cukup panjang, tapi pada saat pandemi ini kita nggak bisa kesana sendiri. Akhirnya saya membeli ikan yang sudah diolah dan siap goreng. Jadi tetap proses penggorengan dan apa semua saya semua yang melakukan, kami kan saya begitu. Iya. Baik, Ibu Hesti ini sudah berapa lama ya Bu bisnis ini Bu? Hitungannya masih baru ya, masih 2018 kita mulai booming. Kita sudah sempat itu saya membuat shop saya, kita mulai stok ya, sudah banyak permintaan di beberapa toko oleh-oleh. Kita stok untuk Lebaran 2020 kalau nggak salah. Iya. Stok ternyata kita tidak boleh ada perjalanan gitu loh. Nah inilah betul. Saya nyikapinya ya itu, saya pernah berguru sama beliau Mas Tommy waktu 2 kali ya Mas Tommy, saya berguru tentang marketing bagaimana ya. Yang pertama itu saya dapat fasilitas dari pemerintah. Yang kedua saya belum mudeng juga nih karena usia ya. Saya tetap harus mengetahui, apalagi pandemi itu membuat otak tumpul. Saya hubungi beliau lagi, Mas Tommy aku minta tolong sudah aku ini. Terus kemudian beliau dengan sukarela, ayo join lagi Kak, ayo kita refresh. Alhamdulillah beliau sangat membantu. Walaupun beberapanya kadang kontaknya hilang untuk kita akses ke beliau, kan punya kayak Google Drive begitu aja Mas Tommy. Kemudian Mas kok hilang gitu, oke, ini diberikan beliau lagi, luar biasa. Mas Suhu kita itu sangat-sangat membantu kita ya. Bu Hesti, nah berarti 2 tahun kemudian Ibu kena dampak pandemi ya Bu ya? Nah, Ibu, apa waktu itu yang harus Ibu lakukan agar tetap bisnis ini jalan? Karena kan sudah ada beberapa orang yang di-hire untuk membackup Ibu ya, membantu produksi. Iya, jadi pertama kali saya sempat linglung ya, tapi ini sudah stok, udah satu ruangan sendiri ya. Oh, iya. Sudah 2 hari karena expirednya kan 1 tahun. Saya pikir saya pengen Lebaran, jadi saya harus stok gitu. Betul. Begitu mau Lebaran pasti mereka ada cash flow masuk dan saya bisa memberikan kompensasi ya buat mereka. Ayo lembur pasti ada kompensasinya. Tapi ternyata alam itu kan tidak berkata lain tidak dari bisa apa yang diprediksi ya, betul. Akhirnya saya bilang, yuk bagaimana kita menjual ini, karena ini nggak mungkin saya setorkan. Kalau disetorkan pun ada beberapa tagihan yang dan itu memang terjadi, kita nggak bisa bilang apa-apa. Toko oleh-oleh dibilang ini sudah laku, tetapi kami belum bisa bayar karena untuk akhir pegawai mereka. Iya, betul. Bingung kan saya. Akhirnya udah gimana stok ini keluar, karena tidak keluar juga nanti mubazir, keluar sebagaimana caranya. Ya, kita nggak ada produksi dulu, kita habiskan ini. Jadi by WA saja, udah kita hilangkan dulu yang namanya promo, gimana ini keluar dulu. Jadi memang, jadi akhirnya by WA itu tenaga saya bilang, ini harga keluar, harganya sekian. Kalau kalian sudah bisa jual, kasih setengah harga aja ke saya, sisanya buat kalian. Jadi itu yang buat saya. Saya mengalah, tapi bagaimana ini
dilepas saya rugi, nggak dilepas malah rugi semua gitu kan. Malah rugi, betul ya. Ya, jadi saya memanfaatkan mereka. Akhirnya mereka berpikir, kenapa aku, ya kalau yang mau goreng-goreng gini kan pasti udah usia ya. Mereka belum kenal juga namanya Instagram dan lain sebagainya. Mereka memanfaatkan anak-anak mereka. Oh, iya. Jadi tetap mereka nggak bisa keluar, tapi mengandalkan anak mereka yang cerdas caranya menjual. Akhirnya habis satu gelombang sudah habis. Berikutnya gelombang lagi datang. Saya sempat stop dulu. Nggak bisa ada pengiriman kan Semarang Jakarta? Iya. Karena biasa betul PPKM ya Bu. Ya, jadi seperti itu juga cukup menguras tenaga dan pikiran. Hopeless itu pasti ada. Gitu Ibu. Iya. Mas Tom ini membuktikan ya bahwa pembisnis itu memang sebetulnya punya jiwa sodakoh yang luar biasa ya. Tadi saya menggarisbawahi ya, Ibu Hesti ini dilepas rugi, nggak dilepas tambah rugi. Nah, dilepas ketika harus mengeluarkan stok untuk bisa terjual. Ini kan sesuatu yang memang daripada mubazir tadi karena ada lifetime-nya produk ya Mas. Tapi separuh harga dikasih ke Ibu, tapi separuh harga untuk yang menjualnya atau karyawannya. Ini kan bagian dari ibadah yang sangat luar biasa ya, sodakoh. Makanya berkah Ibu tetap bertahan di era pandemi seperti ini. Amin. Ibu, yang menjadi ciri khas dari camilan iwak Semarangannya Ibu ini apa ini Bu? Kalau dimakan gini tuh enak gitu loh, tanpa harus nasi gitu. Oke. Mereka perjalanan cemilan kan biasa kentang kering, apa kering gitu kan. Iya. Tadinya saya ikannya pun kami memang jenisnya sama, tetapi kita selalu berinovasi. Kalau saya ambil dari sini karakternya akan seperti ini, kalau ambil seperti ini, ya, itu selalu kita belajar seperti itu. Dan kita berjalan terus pakai dinas kesehatan ya untuk nge-lab. Saya ambil dari si A, saya harus lab, si B saya harus lab, dan itu pun setiap kalau orang katakan setiap pembelian agen yang kita ambil bahan dasarnya itu, kalau kita nggak hati-hati melihatnya itu hasilnya akan beda, gitu. Oh iya betul. Jadi dari bahan dasarnya ini sudah betul-betul pilihan ya Bu Hesti ya? Ya, betul. Jadi kalau karakternya, karena kita berhubungan dengan musim. Ternyata berhubungan dengan musim. Musim ini dia rata-rata sifat ikannya seperti ini, gitu. Ternyata setelah terjun begitu, butuh banyak waktu, butuh banyak konsentrasi, belum lagi masa pandemi, ya mungkin. Itu ide-ide melepas itu juga karena salah satunya berpegang aja, ya udah kalau kita lepaskan pasti ada rewardnya sendiri yang kita tidak tahu apakah keluarga kita diberi kesehatan terus atau bagaimana. Itu hanya pegang itu, ya udah kalau kalah aja, tapi setidaknya ada nilai ikhtiar di situ. Iya luar biasa. Ini kalau Santi biasanya kan kulit ikan ya untuk camilan ya Bu ya, tapi ini adalah iwaknya, jadi ikannya ya. Kalau saya dulu kulitnya Bu sukanya. Oh iya. Ibu ada juga kulit. Belum berani melebarkan karena jadi khusus iwak ini ya Bu? Ikan, hanya ikan. Ikannya kecil-kecil Mbak, ikannya kecil-kecil. Kalau itu biasanya kan buat lauk ya Mas ya, sama sambal gitu. Ini buat camilan ya. Camilan. Oke. Maksudnya supaya mereka nggak biasa, tapi uang saya ada tuh gitu. Ya makan. Betul. Mas Tom, ini salah satu barangkali dari sekian banyak ya UMKM yang juga merasakan dampak itu dan bingung juga ketika yang biasanya melakukan bisnis ini secara offline, tapi begitu pandemi ini dipaksa mau nggak mau harus mengoptimalkan
digital sebagai sarana pemasaran. Bagaimana nih Mas Tom, sharing mungkin beberapa yang sempat juga menjadi muridnya Mas Tom nih? Ya, itu sebuah keniscayaan sebetulnya, Mbak ya. Jadi memang era 2019 itu kan memang sudah masuk era digital, tetapi memang masih orang tuh masih banyak yang mempertahankan offline seperti itu karena merasa sudah hebat lah tanda kutip gitu kan. Nah, ketika pandemi datang ini kan kita nggak boleh keluar rumah pun sangat dibatasi dan sebagainya. Hanya mungkin jalur-jalur ekspedisi dan orang-orang tertentu saja yang boleh bergerak ke sana kemari, dan itu pun sebagian besar nakes gitu. Nah, lalu bagaimana dengan kegiatan offline kita gitu? Nah, akhirnya mau nggak mau ya menggunakan online gitu sebagai salah satunya. Dan itu sekarang sangat-sangat difasilitasi banget. Nah, kita berdoa aja nih, mudah-mudahan kondisi sinyal di negara kita tuh bisa rata nih, menyeluruh gitu kan. Karena nih kita masih jeglong-jeglong lah, bahasa Jawanya masih bolong-bolong kayak gitu. Sehingga ketika nanti kita bisa menikmati fasilitas sinyal yang sudah sangat merata ini akan apa ya, seperti jalan tol gitu, Mbak. Jadi distribusi informasi dari online ini akan lebih cepat menyebar gitu, terutama buat kawan-kawan UMKM yang mungkin ada di desa-desa pelosok seperti itu, dan ketika mereka bisa memberitahukan produk-produknya ke seluruh Nusantara ini, ya otomatis nanti akan ada persaingan yang lebih menarik lagi nantinya seperti itu. Sehingga nanti memang harus dikelompokkan walaupun sekarang sudah ya, tapi belum rata lah kayak gitu. Iya, klaster-klaster ini harus terus di ini ya Mas ya, di push ya, agar lebih bisa betul nendang. Nah Bu Hesti, ini pemasaran untuk camilan iwak Semarangan sendiri sudah sampai mana saja ya Bu ya? Kami masuk di Tokopedia yang seperti Mas Tom bilang ya, cuman untuk operasionalnya bukan saya, karena saya lebih fokus ke produksi ya. Jadi ada Shopee, alhamdulillah kita tuh banyak difasilitasi oleh pemerintah ya. Seperti ada training-training yang salah satunya beliau pegang gitu kan, mereka mendatangkan Shopee, Tokopedia, kemudian ada juga Lazada gitu kan. Jadi kita sangat terbantu dengan itu. Kemudian tidak lupa juga kita tetap mencari konsumen yang dulu dari teman ke teman gitu. Jadi jadulnya itu kita WA teman kita yang di luar kota, kita berikan oleh-oleh. Jadi kita tetap kita jalan. Kalau yang untuk marketplace itu biar ditanganin anak saya yang lebih bisa, katanya ada flash sale, ada apa begitu kan? Iya, betul. Nah, kalau kita banding harga di sini oke, gitu. Cuman saya tetap harus mencari konsumen yang manual, yang kita bisa kirim per box ya. Waktu itu saya belum tahu, saya masih pakai jasa pengiriman yang mahal, membuat kita sedikit mengurangi keuntungannya. Dan akhirnya dengan adanya yang tadi Mas Tom bilang sinyal itu harus rata, saat kita nggak produksi kita bisa searching, ternyata banyak juga fasilitas pengiriman yang membuat kita lebih beruntung gitu. Jadi beruntungnya artinya ada yang jemput bola, kita nggak usah keluar, itu mengurangi mobilitas yang mengurangi juga resiko kita saat pandemi ya. Nah, itu memang yang dikatakan Mas Tommy, itu sangat terbantu kami. Iya. Jadi networking ini juga penting ya Bu Hesti ya, untuk bisa memasarkan produknya Ibu ya. Ya. Ya, ketok tular tadi Bu ya kepada teman-teman ya. Apalagi yang seusia saya ya, mereka sudah tidak. Mereka hanya mengandalkan beli dong gitu kan. Ya udah betul ya, nggak masalah lah selama kita masih bisa hire pegawai kita yang maaf kata aja napasnya butuh bantuan infus ya, apalagi mereka betul
hanya mengandalkan Iya. kita akan sangat rasanya akan sangat gimana ya, kita sudah posisikan Allah lebih tinggi, berarti Iya. kita juga harus bertanggung jawab yang di bawah kita gitu. Bukan Betul. apa ada perasaan yang saya harus mengalah gitu. Iya. Iya, nikmat Ibu sudah banyak banget ya, Bu. Ini berarti bisnis bisa diturunkan dong, Bu ya? Karena putranya sudah mulai membantu Ibu dalam soal pemasaran digital ya? Ya, kebetulan karena pandemi dia online ya, jadi bisa Online semua membantu. ya? Tapi kebetulan anak saya itu kok malah mengkaryakan temen-temennya. Oh, sudah jadi entrepreneur muda rupanya. Iya. Jualin dong produk mamaku, ini gini, kan tak kasih ini loh, tak bilangin sama mamaku. Yang pusing saya lihat, mamaku tuh pusing, naik turun, stoknya banyak gitu kan. Ya memang saat itu kita bantunya karena itu Iya. kita punya Betul. jaringan, ini pangkas semua apa ya modal kita. Iya. Alhamdulillah. Ibu, alamat sosial medianya Ibu bisa di searching atau seperti apa kalau ini dari Apminia pengen berkunjung atau pengen membeli? Di Instagram saya ada untuk bisa connect ke saya. Kemudian nanti saya akan arahkan. Jadi ada beberapa yang harus saya bagi ke WA ini dong, ke WA ini dong. Jadi saya tidak ada pembelian langsung ke saya, sehingga reseller tuh merasa aman gitu. Keluar dari saya. Instagramnya mereka akan japri saya di Instagram yang sekarang sedang berlangsung ya, Camilan Iwak Semarang gitu. Jadi nanti kalau mereka mau reseller, saya kan ada pembukuan, saya sudah memberikan mereka omset berapa. Saya juga akan berpikir, oh mereka kayaknya kebutuhannya sekian. Jadi kalau ada yang japri, saya yang akan mengarahkan ke nomor WA sekian. Oke. Oh, diarahkan ke reseller ya, Bu ya? Nah, jadi saya tidak perlu membayar pegawai gitu loh. Iya. Yang pegawai yang masak produksi, tetapi untuk pemasaran kan kita bisa numpang Ada reseller. di situ. Iya, betul. Ini yang sangat bagus ya, Mas. Saya pernah, Bu, bisnis online, pengen ya kayaknya yang lain pada bisnis online deh. Saya bisnis online, Bu. Saya cukup laris sih waktu itu, laris. Kita tuh kalau dibeli sekodi gitu kan bahagia banget. Nggak taunya besoknya kontaknya yang saya kasih ke produsen itu diambil alih, Bu, dan mereka langsung menjual. Itu kan ya nggak apa-apa, itu nasib saya sebetulnya ya, Bu. Ini saya senang, Bu Hesti ya, bertanggung jawab dengan resellernya gitu ya. Jadi ke reseller semua ditunjukkan ke sana ya. Iya, ya salah satunya menjaga. Walaupun saya nggak berani komitmen sama mereka bahwa saya akan jamin penjualan mereka, enggak, karena itu nanti menjadi hutang saya. Jadi saya bilang oke, berapa. Kemudian ada pesanan, saya mau dong jadi reseller. Gini aja Mbak ya sama admin saya. Padahal admin saya itu reseller saja. Oh iya. Meringankan tugas saya menurut saya. Dan mereka juga mendapat, terserah mereka mau negosiasi harga berapa, nggak masalah. Jadi mereka japri saya, Ibu saya rumahnya di sini, saya pengen jadi reseller, bagaimana caranya? Itu nanti saya baru tanya komitmennya apa gitu, saya arahkan apa. Kalau cuman hanya sekedar, kan ada reseller dadakan aja karena dia butuh uang, dia ambil sekian. Ada yang serius karena dia jadi distributor beberapa makanan gitu kan. Dia memanfaatkan marketing mereka. Nah, saya masuk ke dalam satu dia itu. Jadi sebelum kita masuk pun saya akan tanya bagaimana arahannya, bagaimana kalau memang dia hanya kapasitas kecil gitu, bukan merendahkan ya. Coba belajar sama si A, itu admin saya. Kalau dia sudah besar lain gitu kan,
aja, kamu saya beri berapa, terus bayarnya juga tergantung kamu bisa berapa gitu kan. Dan juga memang langsung dengan saya kalau untuk distributor besar seperti itu. Iya. Betul. Baik, ini Bu Hesti itu lebih diuntungkan juga, produknya lifetime-nya cukup lama ya Bu, 1 tahun ya. Jadi walaupun makanan untuk dikirim kemana-mana agak safe ya. Sebenarnya memang setahun, tetapi saya nulisnya 6 sampai 7 tahun, 7 bulan. 7 bulan. Expirednya 6 sampai 7 bulan sebenarnya untuk ini aja lah, lebih baik Aman. saya ambil aman karena ada risiko di situ kan, ada ikan yang terproses sebelum masuk ke tempat saya. Oke. Memang saya sebelum memberikan waktu itu ada setiap produk pertama itu saya simpan. Oke. Kecil, kemudian saya spidol. 1 bulan berikut kita konsumsi, it's okay, masih enak gitu. Berikut lagi dibuka. Jadi ada setiap produksi itu ada beberapa yang kita singkirkan. Ya, kita tempel yang namanya, diajarin kan yang namanya kode produksi. Jadi setiap kode produksi itu kita simpan. Kita juga bisa melacak kode produksi ini kita pasarkan kemana aja. Oke. Ya, kalau memang posisinya tidak ada laporan, kita anggap selesai. Tapi kalau dia masih berhubungan dengan kita, selesai artinya tuh terjual, makan, aman. Tetapi kalau distributor ini kita akan tanya, produksi expired, produksi kode sekian ini sudah habis belum? Kalau belum kita tarik aja yang baru. Itu juga membuat saya aman, nyaman gitu loh. Betul. Aman dan nyaman ya. Karena ini akan berakibat fatal Bu ya kalau dari sisi Ibu sendiri tidak safe, kemudian tidak kontrol. Itu ada pepatah yang bilang itu tadi ya Bu, nila setitik susu sebelanga gitu ya Bu ya. Bisa menghancurkan brand ya Bu ya. Bu Hesti, Santi jadi pengen ngerti nih, basically Bu memang hanya ibu rumah tangga yang doyan ngemil ikan atau memang ada basic sebagai pengusaha dari keturunan keluarga atau gimana? Ya. Jangan diketawain ya. Enggak, saya sudah ketawa tadi. Saya itu lulusan arsitek. Arsitek, oke. Iya. Jadi ini mengarsitekkan ikan gitu ya. Karena dulu saya sempat harus berjuang dan benar-benar berjuang. Itu saya kerja 2, kantor dan rumah. Nah, di rumah itu saya senangnya masak. Dan jujur kalau orang bilang, Kak gitu, dalam saya sesek besar kepalanya. Dalam saya iya. Dan kebahagiaannya hanya itu pada saat saya kerja, pulang kerja. Kemudian dulu saya ingat, saya dulu sempat bekerja di salah satu bank swasta sebelum saya menjadi salah satu manajer di perusahaan developer ya, tidak payung. Itu saya goreng ikan itu gitu, goreng ikan itu sama pembantu ya waktu itu. Mak, tolong Mak, ini digoreng. Jadi saya yang bumbu gorengnya gini ya Mak. Waktu itu belum ada teknologi seperti spinner dan lain sebagainya gitu kan. Iya, betul. Berpikir, aku belanja 50.000 dapat uang 150. Nanti pembantunya dikasih 25.000. Iya. Ke sekolah. Kosong kan Mak? Ini tolong digorengin. Besok dibungkusin gini ya Mak. Jadi dia juga senang ya. Ya, setelah saya di developer itu kita kan sudah bisa punya feeling ya, kapan ini selesai. Kemudian saya berpikir apa ya, selamanya saya akan mengabdi sementara tidak ada pensiun.
tidak ada pensiun, tiba-tiba saya pensiun dan banyak teman saya yang begitu pensiun bingung, akhirnya bertahan dan tidak bertahan, akhirnya begitu ya. Saya bilang sudahlah, saya mulai merintis apa yang sudah. Saya mulai evaluasi, saya bikin roti kesulitannya begini, saya bilang jadi banyak faktor. Oh iya, aku dulu pernah bikin ini dan selalu dinanti gitu loh, apalagi gitu. Terus coba saya mulai pertama, kemudian Allah temukan jalan, ketemu. Waktu itu saya pernah berguru juga dengan Bu Siti ya, Bu Siti Yohanius. Mas Tom tahu ya, pribadinya sangat saya kagumi gitu loh, bagaimana dia fighting, mempertahankan semua. Oh, itu yang harus saya tiru. Jadi memang keberadaan saya banyak meniru orang-orang sukses gitu loh, walaupun ternyata saat menjalani itu jatuh, kadang bisa bangun, prosesnya gitu. Iya. Tidak seindah yang dilihat ya Bu ya. Ya, sekarang saya menimbulkan yang indah-indah saja supaya bisa gampang gitu. Baik. Iya. Saya harus bisa berdiri gitu kan. Itu aja gitu. Benar. Oke. Baik, Bu Hesti, boleh dikasih tips bagi para pelaku usaha, terutama teman-teman nih yang berada di zona sama ya Bu ya, kondisi pandemi, kemudian juga harus mengoptimalkan dan mengikuti perkembangan zaman, salah satunya dengan digital, dan Ibu merasakan ini ada dampaknya juga. Silakan Bu. Kalau saya tipsnya begini aja, lakukan apa yang sudah pernah kamu lakukan saat pandemi ini. Jangan cari sesuatu yang baru dulu, karena kita butuh kekuatan banyak ya. Evaluasi ke belakang apa yang sudah kita lakukan, kita pelajari kekurangannya. Yuk kita berdiri dan seperti yang diperintahkan seperti yang diajarkan oleh keyakinan kita, bahwa kita tidak disuruh berhasil, kita hanya disuruh ikhtiar. Setidaknya saat kita hancur sudah ada nilai perjuangan di situ. Kita tidak ingin hancur, dan itu perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil ya. Hanya kita disuruh untuk pumping tenaga, untuk tenagamu harus naik lagi, pikiranmu harus naik lagi, hanya itu aja. Iya. Ibu, ini ada love you Bu Hesti dari Ibu Eni _Prasetya. Ini oke, terima kasih. Beliau salah satu yang membawa produk saya ke Solo, ke Wonogiri, ke luar daerah. Itu luar daerah. Ya. Gitu. Oke, baik. Ibu Hesti. Terima kasih Ibu Eni. Ibu Hesti, terima kasih banyak untuk waktunya. Sukses selalu ya Bu. Jadi ini udah ngebayang nih, makan siang sama camilan iwak Semarangan ini ya. Ibu, yang pasti luar biasa karena di sini mata rantainya panjang Ibu. Nelayan-nelayan Ibu sudah dibeli ya hasil tangkapannya, kemudian diproses. Ada masyarakat di situ yang membantu Ibu, dan yang lebih luar biasa adalah Ibu memberikan ruang juga untuk para reseller untuk menjual produk-produknya Ibu. Sukses selalu dan berkah selalu Ibu Hesti bersama keluarga. Jaga kesehatan Ibu ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Tom, ini luar biasa ya dari Ibu Hesti yang ternyata basically beliau adalah arsitektur ya, arsitek gitu ya. Kemudian terjun ke dunia bisnis yang luar biasa. Baik, Mas Tom, di akhir perbincangan kita dan ternyata waktu dari divisi sudah menyatakan mau habis, strategi memenangkan persaingan pasar dengan digital marketing. Apa saja Mas Tom yang disampaikan? Iya, yang paling
pentingnya adalah seperti yang tadi sudah disampaikan juga sama Bu Hesti ya. Jadi evaluasi itu penting. Jadi selalu lakukan evaluasi supaya tahu apa yang harus kita tambahkan dan kita kembangkan seperti itu. Nah, yang kedua adalah belajar. Karena sekarang ini kalau kita rasakan sendiri ya, ini dinamisnya minta ampun loh, cepet banget. Seminggu berubah. Nah, artinya apa? Selalu belajar dengan situasi yang ada dengan sekarang. Karena tiba-tiba ada pengumuman PPKM diperpanjang itu kan kayak mobil tiba-tiba jalanan mulus gujlak gitu kan. Nah sekarang betul. Kita gujlakan ini udah nggak berasa nih, PPKM diperpanjang silakan gitu kan. Aku udah adaptasi. Nah bagaimana kita bisa beradaptasi? Karena kita terus belajar. Seperti tadi dilakukan oleh Bu Hesti kan, situasinya kayak gini nih, jalan buntu nih, gimana ya? Oh ternyata nggak mesti harus putar balik. Ternyata kita bisa mungkin membuka jalan yang di sebelahnya atau sebelah kiri dan seterusnya seperti itu. Jadi evaluasi terus apa yang sudah kita lakukan, dan kalau di kami memang setiap bulan itu ada tuh evaluasi bulanan dan evaluasi mingguan seperti itu. Kemudian terus belajar apa yang terjadi di saat-saat seperti ini tuh kita harus tahu potensi-potensi apa akan muncul tuh ketika kita belajar sesuatu di atasnya. Seperti itu aja Mbak. Baik, nah ini goncangan yang terjadi ini berarti kayak semacam adaptasi, ini ada shock breaker-nya gitu. Sekarang nggak shock lagi tapi dinikmati pantulannya gitu ya Mas ya. Betul sekali. Baik Mas Tom, Bu Hesti, terima kasih sekali untuk waktunya. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan ya Mas Tom dengan tema yang lain. Terima kasih semuanya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the main station.